kesempatan yang Allah kasih ada jalur independen, di mana kami bukan bertugas atas nama partai dan kami tidak disponsori oleh siapapun juga, sehingga kami tidak punya beban politik atau hutang politik kepada siapapun juga. Saya mengajak kepada rakyat semua warga untuk menggunakan kendaraan independen ini secara gratis. Pakailah untuk berjuang, untuk memperjuangkan keluhan-keluhan kita semua supaya keluarga kita terlindungi di kemudian hari. Jadi berpikirlah bahwa kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sore hari ini bukan sekedar untuk mendukung saya, tetapi sedang memperjuangkan nasib atau kepentingan keluarganya masing-masing. Pemahaman ini penting sekali supaya jangan berpikir bahwa oh kita mendukung perlu uang. Sebenarnya tidak. Sehari-hari kita sudah menjalankan perjuangan untuk melindungi keluarga kita. Tetapi ini adalah perbaikan atau perubahan nyata yang akan kita dapatkan apabila seluruh warga Jakarta bersatu memperjuangkan keluarganya lewat jalur independen yang pasti tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan rakyatnya. Karena kami juga berasal dari rakyat. Kami bukan berasal dari kader partai. Kami berasal dari rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama dermaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2.
Salam sejahtera bagi kita semua, selamat sore. Saya kali ini mau balik. Sekarang waktunya masing-masing menyampaikan keluhannya, menyampaikan aspirasinya. Baru setelah itu saya yang berbicara. Ya. Jadi biar waktu kepada warga lebih banyak, saya persilakan untuk menyampaikannya. Tetapi saya hanya mau menyampaikan di awal supaya niat pertemuan kita sore hari ini tidak sia-sia. Jangan sampai nanti datang tapi tidak dapat sesuatu pemahaman yang utuh. Jadi kita berkumpul di sini dalam rangka menjadi satu tim dalam perjuangan yang tinggal 20 hari lagi. Ya, tinggal 20 hari lagi akan menentukan nasib kita, bukan saja 5 tahun ke depan, tetapi selamanya. Karena kesempatan yang Allah kasih ada jalur independen, di mana kami bukan bertugas atas nama partai dan kami tidak disponsori oleh siapapun juga, sehingga kami tidak punya beban politik atau hutang politik kepada siapapun juga. Saya mengajak kepada rakyat semua warga untuk menggunakan kendaraan independen ini secara gratis. Pakailah untuk berjuang, untuk memperjuangkan keluhan-keluhan kita semua supaya keluarga kita terlindungi di kemudian hari. Jadi berpikirlah bahwa kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sore hari ini bukan sekedar untuk mendukung saya, tetapi sedang memperjuangkan nasib atau kepentingan keluarganya masing-masing. Pemahaman ini penting sekali supaya jangan berpikir bahwa kita mendukung perlu uang. Sebenarnya tidak. Sehari-hari kita sudah menjalankan perjuangan untuk melindungi keluarga kita. Tetapi ini adalah perbaikan atau perubahan nyata yang akan kita dapatkan apabila seluruh warga Jakarta bersatu memperjuangkan keluarganya lewat jalur independen yang pasti tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan rakyatnya. Karena kami juga berasal dari rakyat. Kami bukan berasal dari kader partai. Kami berasal dari rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya. Untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Tolong didengarkan dulu sebentar. Saya tidak akan ngomong lama-lama supaya apa? Supaya kita betul-betul tahu bahwa kehidupan Jakarta saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ya. Ekonomi sedang hancur. Ya. Daripada dan dananya sudah turun ke Indonesia juga. Ada 40 negara yang akan melaksanakan program pandemi di dunia ini, termasuk salah satunya Indonesia. Artinya program tersebut adalah sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan berarti itu adalah keputusan politik. Oleh sebab itu saya maju dalam kancah politik ini tujuannya untuk melindungi rakyat semua supaya jangan terdampak pandemi yang menghancurkan ekonomi rakyat dan juga akan banyak yang kehilangan jiwa kalau sudah masuk ke ruang isolasi. Jangan pernah biarkan warga kita berjuang sendiri. Jangan pernah juga membiarkan saya berjuang sendiri. Ini bukan kepentingan saya pribadi, tetapi kepentingan kita bersama. Maka oleh sebab itu mari kita berjuang bersama. Percuma saya bicara mengenai banyak program, tetapi ketika ada pandemi, program tersebut akan terdegradasi, tidak bisa dijalankan karena kita tidak bisa bergerak ke sana kemari. Karena perjuangan ini memerlukan kebersamaan, gotong royong, baru rakyat bisa menjadi pemegang kedaulatan tertinggi di bangsanya. Saya buka ruang untuk warga menyampaikan keluh kesahnya, tetapi ingat ya, akan ada pandemi. Jadi jangan berpikir bahwa Jakarta sedang baik-baik saja. Akan ada pandemi. Ya. Masih mau ada pandemi? Oleh sebab itu mari kita bersatu supaya saya dapat memperjuangkan sehingga rakyat mempunyai hak menolak untuk tidak diperlakukan tidak adil dengan alasan kesehatan, dengan persyaratan-persyaratan administrasi yang dipaksakan kepada kita supaya kita menyerahkan akidah kita karena kita takut nggak makan. Itu dia punya pancingan supaya
orang-orang yang terbiasa senang mengeksplor hawa nafsunya, senang jalan sana, jalan sini, naik pesawat, itu akan terjebak dengan syarat-syarat tadi. Mereka akan menggunakan suatu aplikasi yang kita kenal dengan Satu Sehat, dan semua data-data kesehatan kita akan otomatis dikuasai oleh asing. Ya. Karena ini bukan masalah kesehatan murni, ini adalah agenda politik global yang menggunakan kesehatan sebagai covernya, sebagai kedok. Ya. Ya. Yang benar adalah healthcare, ya, merawat kesehatan, bukan tubuh. Kesehatan menjadi industri. Baik, saya buka ruang pertanyaan atau ruang untuk menyampaikan keluh kesahnya. Saya persilahkan. Silakan dikasih mic-nya. Mic-nya cuma satu. Oke, silakan berdiri yang mau bertanya. Ya. Karena percuma saya bicara kebanyakan program, nanti Bapak Ibu tidak paham. Ya. Yang penting sekarang kita rebut dulu Jakarta. Kalau kita tidak rebut Jakarta, maka keluhan demi keluhan akan semakin mendalam. Ya, waktu akan berulang terus, mengeluh, kenapa sekarang begini, kenapa sekarang begini. Ya karena kita tidak memilih pemimpin yang salah. Jangan memilih pemimpin yang salah, yang hanya datang 5 tahun sekali untuk menyampaikan. Mungkin orangnya berbeda, tetapi kekuatan di belakangnya sama. Ya. Mungkin kekuatannya orang yang berbeda, tetapi yang mendorongnya sama. Lihat saja, apa mereka adalah petugas apa? Tugas partai. Makanya lihat lambangnya, mereka akan sama saja. Ya, karena kebijakannya adalah kebijakan yang tidak mendahulukan rakyat. Walaupun pada saat mereka datang, mereka akan menyampaikan hal-hal yang seolah-olah memperdulikan. Tetapi dalam prakteknya kita bisa lihat betapa warga, saya datang di daerah Senen sana, di sekitar Bungur, itu memiliki kehidupan yang sama sekali tidak layak. Tidur saja sulit. Di dalam rumah ada 14 orang, bahkan ada yang punya 5 kakak dan seterusnya. Ada yang tidak bisa, mau masuk aja harus begini. Ya. Kenapa begini? Karena dia bikin 2 lantai, bukan 2 lantai, dia belah 2 itu. Masuknya kira-kira hanya 1,5 meter. Masuk ke dalam panjang 3 meter, dia bagi 2, dia pakai tangga. Itu ada di daerah Jakarta Pusat. Saya sudah ke sana. Sangat menyedihkan. Bahkan untuk toilet umum, toilet saja tidak ada. Ya, bayangkan bagaimana mau hidup sehat. Kenapa itu bisa terjadi dan bertahun-tahun dan jaraknya cuma 4-5 menit dari istana. Lalu apa saja yang dikerjakan selama ini? Apakah tidak bisa diperbaiki? Bisa, kalau mau. Asal jangan kita mementingkan, pemimpinnya mementingkan kepentingan dirinya dan hanya memperkaya diri dan kelompok. Rakyat harus kembali merebut kedaulatan tertinggi supaya rakyat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Silakan Bu, ke depan Bu, biar semua dengar apa yang disampaikan. Ya, kita menyampaikan untuk perjuangan bersama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Arina. Saya dari PAUD Lobby Lobby, mewakilkan dari teman-teman dari PAUD Lobby Lobby Pak. Saya mewakilkan dari teman-teman. Saya mengajar di PAUD Lobby Lobby itu sudah sekitar lama ya Pak. Cuma alhamdulillah saya mohon dari perhatian pemerintah, alhamdulillah kita udah dapat bantuan hibah ya Pak untuk kesejahteraan guru. Dengan ada bantuan hibah ini bisa membantu saya jujur Pak. Dana hibah itu dapat saya manfaatkan buat bayar pendidikan anak saya. Cuman Berapa? itu kita terima per bulannya 550 per bulan. Makanya kita terima itu per 3 bulan itu 1.600.000 ya. Itu. Alhamdulillah dengan segitu buat saya sebagai guru PAUD itu sangat membantu kesejahteraan guru, terutama untuk pendidikan anak khusus buat saya pribadi. Kemudian, tapi kalau kita pikir dari gaji PAUD, ya
mungkin nggak sampai segitu ya Pak. Per bulan itu kita hanya menerima di bawah rata-rata 500 ke bawah. Ya, itu untuk guru PAUD ya. Kita dari PAUD Lobby ini kita nggak ada subsidi. Jadi kita benar-benar murni dari SPP anak-anak yang jumlahnya enggak terlalu besar karena pola kita di sini membantu masyarakat bawah. Ya, kita bukan mencari materi. Cuma saya mohon dari pemimpin yang baru ini untuk guru-guru PAUD tolonglah diperhatiin kesejahteraannya Pak. Karena kenapa? Saya sebagai guru PAUD berangkat pagi. Kadang kita pulang sampai jam 3. Kadang jam 2 karena banyak tugas yang harus kita selesaikan. Karena memang banyak tuntutan yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Jadi saya mohon, saya perwakilan saya pribadi, saya minta lebih diperhatikan lagi untuk kesejahteraan guru-guru PAUD. Karena kenapa? Ya untuk menutupi itu semua, ya kita harus mencari pintu rezeki di luar. Karena dengan uang sebulan, maaf ya, di bawah 500 itu tidak menutupi. Tapi karena saya punya prinsip, rezeki pintu saya bukan di situ aja. Karena Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya, kita punya niat. Nah, Allah udah buktikan gitu loh ke saya. Walaupun gaji saya cuma 300.000 ataukah 200.000 per bulan, tapi karena kita niatnya ibadah, Allah kasih jalan. Cuman saya minta dari nanti pemimpin yang baru, tolong lebih diperhatikan lagi guru-guru yang di bawah ini Pak. Soalnya kenapa ya tadi nggak cukup, kalau dibikin mungkin kalau suaminya kerja kantoran masih mending ya Pak. Kalau suami saya cuma pengangguran, sedangkan anak saya 3. Yang satu mereka masih yang nomor 1, 2 itu masih kuliah. Yang satu lagi pesantren. Coba Bapak bayangin, uang dari mana saya harus bisa membiayai itu. Sedangkan saya punya prinsip, biarin saya sebagai guru PAUD, tapi anak saya harus jadi. Walaupun bagaimana jalannya, saya yakin karena masih ada Allah yang bantu saya. Seperti itu, karena itu prinsip saya. Cuman saya minta guru-guru yang masih honorer diberi kesempatan Pak, yang lulus masih SMA gitu loh Pak. Kan sekarang S1 yang mendapatkan dana itu mereka yang sudah S1, sedangkan di PAUD itu rata-rata SMA. Untuk S1-nya mungkin kurang ya Pak. Kayak contoh saya belum S1, jujur. Saya ngajar dari tahun 96 sampai sekarang, alhamdulillah saya masih tetap sebagai pendidik. Cuma itu saran saya, tolong mohon guru-guru kita dilindungin, karena banyak beberapa guru-guru kita maksud kita baik, tapi menurut orang tua kurang baik. Karena memang di PAUD itu lebih kesabaran, ya, lebih ke hati mainnya Pak. Karena kenapa? Ya karena itu takutnya nanti orang tua itu ada beranggapan persepsinya beda. Misalnya ada bukan kekerasan sih maksudnya, karena ada kendala kejadian guru bukan mukul ya, maksudnya ngedidik anaknya, tiba-tiba persepsi orang tua beda, akhirnya gurunya dituntut demikian. Padahal yang namanya guru mana ada sih seorang guru itu mencelakai anaknya, nggak ada. Yang ada guru ingin anak kita lebih pintar, lebih cerdas, lebih baik, lebih pintar, karena itu apa, simpanan untuk masa depan dia ke depan gitu loh Pak. Jadi itu tolong lebih diperhatikan lagi guru-guru yang masih honor, terutama saya pribadi. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ibu siapa tadi yang Ibu? Bu Aminah. Terima kasih Bu Aminah atas penyampaian keluh kesahnya. Memang guru honorer menjadi perhatian saya, makanya kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab yang akan terdiri dari guru-guru honorer. Ya, didengar ini Bu. Tim ekonomi adab akan diisi oleh guru-guru honorer. Sebenarnya kalau kita mau jujur, PAUD itu tidak perlu. PAUD itu sebenarnya tidak perlu. Karena anak-anak dari mulai 0 sampai 7 tahun itu adalah dia masa hipnosis.
masa dia bermain. Kognitifnya belum berkembang. Jadi tidak boleh diisi dengan apapun juga. Biarkan dulu dia bermain. Itu natural daripada manusia sesungguhnya. Tetapi apa mau dikata, agenda politik global membuat yang tadinya hanya taman kanak-kanak, ya, terus kemudian berkembang. Di zaman saya nggak hanya ada taman kanak-kanak, kemudian berkembang PAUD. Jangan-jangan nanti umur 1 tahun sudah dikasih apa? Di bawah PAUD lagi apa itu? Kesannya membuka lapangan pekerjaan, tetapi dampaknya kepada anak menjadi tidak bagus. Saya kasih tahu rahasia. Gitu. Karena bagaimanapun juga, biarkan itu anak bermain. Ya. Saya punya program nanti akan sekolah hanya cukup 3 jam. Sebenarnya ini saya harus buka. PAUD itu bukan agenda dari bangsa kita. Itu agenda global yang akan mendoktrin seorang anak tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapatkan. Karena kognitif seorang anak itu belum berkembang pada saat 0 sampai 7 tahun. Ingat ini. 7 tahun ke atas barulah mereka boleh diisi. Oleh sebab itu nanti sekolah yang benar adalah biarkan mereka bermain dulu sampai umur 7 tahun. Ya, tetap dijaga. Nah, karena apa? Tuhan, dia sudah punya fitrah dari Tuhan, Bu. Dia sudah punya fitrah dari Tuhan. Tuhan yang akan mengisi dia. Nah, setelah 7 sampai 9 tahun sampai kelas 3 itu diisi adab. Yang penting adab. Ya. Ya, yang penting adabnya dulu. Baru setelah dia lulus adab, baru diisi ilmu. Buat apa belajar ilmu-ilmu yang apa-apa kalau anaknya tidak beradab? Itu dulu. Makanya banyak korupsi di mana-mana karena diisi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi jiwanya. Timbullah dia stres, timbullah dia berugal-ugalan. Memang anak-anak itu biarkan dia bermain. Itu fitrah sesungguhnya sebenarnya. Ya. Mungkin banyak yang tidak paham. Coba kita selidiki. Sejak tahun berapa ada PAUD? Munculnya PAUD sejak tahun berapa? Nah itu rencana daripada mereka untuk membuat apa? Kognitif seorang anak yang belum berkembang diisi dengan doktrin-doktrin yang belum perlu dia terima. Kenapa, Bu? Belum terlalu lama. Ya, dia butuh bertemu dengan orang tuanya langsung. Dia butuh diasuh oleh orang tuanya langsung, bukan oleh orang lain. Sesungguhnya begitu. Sesungguhnya benar begitu. Karena apa? Kasih sayang orang tua itu berbeda dengan kasih sayang orang lain. Anak ini butuh dekapan orang tuanya sampai umur 7 tahun. Baru setelah itu dia dilepas, tetapi dia tetap dibimbing adabnya sampai kelas 3 SD. Ya, seperti di Jepang. Makanya orang-orang Jepang itu adabnya luar biasa. Mereka malu berbuat jahat. Karena apa? Mereka sudah dididik untuk malu melakukan hal-hal tidak baik. Mereka dididik untuk bagaimana membuang sampah yang baik. Mereka dididik bagaimana menghormati orang tua. Itu yang harusnya diisi. Bukan yang lain-lain. Jadi umur 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Umur 7 tahun ke atas itu masa pengulangan dari apa yang diterima. Karena anak adalah makhluk paling jenius dalam hal meniru. Kalau soal guru honorer, kami sudah siapkan tim ekonomi adab yang karena ibu-ibu punya hati mulia untuk mengajar, punya bakat dalam mengajar, maka ibu-ibu lah yang akan kami berdayakan untuk mendapatkan penghasilan jauh lebih besar daripada 1,5 juta tadi. Ya. Kami akan menempatkan ibu sebagai warga yang layak. Tetapi keilmuan ibu akan kami gunakan dan akan kami manfaatkan didampingi oleh ahli untuk membina warga, membentuk atau membangun UMKM mereka. Supaya apa? Supaya setiap rumah nanti menjadi industri kecil. Kalau nggak paham nanti kami akan hadirkan ahli di dalam bidang yang disenangi atau yang diinginkan oleh warganya. Supaya setiap UMKM di setiap rumah nanti menjadi industri kecil. Untuk apa? Untuk menutupi ketidakmampuan suaminya menutupi biaya rumah tangga. Dan saya sudah siapkan program namanya apa? Getuk Tular Adab. Di mana seluruh rakyat kalau bersatu, rakyat Jakarta akan makmur.
kita bekerja sama, sesama rakyat bekerja sama dengan produsen. Produsen ingin memasarkan dia punya barang, belum tentu laku menggunakan SPG, menggunakan para iklan-iklan dengan biaya yang mahal, maka lebih baik diberikan kepada rakyat sebagai tanda terima kasih, di mana rakyat langsung menjadi konsumennya, menjadi marketnya, dan rakyat sekaligus menjadi marketingnya. Dan ini akan didapatkan terus-menerus sampai anak cucu, bisa diwariskan sampai cucu dan cicit. Ya. Nanti saya akan buatkan aplikasinya dan cukup bekerja dari rumah. Kalau anak udah sekolah, selesai sekolah tapi belum dapat pekerjaan, dia bisa masuk dalam aplikasi tersebut dan mereka akan mendapatkan biaya tanda terima kasih yang merupakan kompensasi dari biaya marketing atau biaya promosi dari setiap produk-produk yang diproduksi di Jakarta. Jadi kalau rakyat kompak menggunakan produksi yang ada di Jakarta, maka kita akan memulihkan ekonomi untuk kemakmuran Jakarta dan masyarakat pun makmur. Gitu. Ya. Jadi masalah tadi Bu, hanya masalah ekonomi. Orang sekolah untuk apa sih? Untuk dapat duit kan? Dapat duit kan? Ya, tetapi jangan sampai dapat duit toh, tapi tidak beradab. Begitu banyak orang kaya, tapi bagaimana menghasilkan uang? Ya, akhirnya keluarga yang menerima uang-uang yang dari cara yang tidak halal, akibatnya anaknya hancur karena tidak menghargai upaya dari orang. Karena orang yang punya uang senang flexing, karena dia tidak tenang tidur kalau orang lain tidak mengakui bahwa dia orang kaya. Betul? Jadi masalah honorer tadi sudah terpecahkan dengan saya membentuk tim ekonomi adab untuk semua di setiap RT dan RW akan ada tim ekonomi adab. Untuk apa? Sekarang yang prioritas adalah apa? Yaitu ekonomi. Ekonomi rakyat akan kita pulihkan, tapi dengan catatan jangan lagi ada pandemi. Karena kalau ada pandemi kita dilarang bertemu, Bu. Itu masalahnya. Selama pandemi Ibu kesulitan nggak? Jadi saya mau mengajak kepada kita semua, jangan berpikir normatif. Normatif itu apa? Seolah-olah keadaan akan baik-baik saja. Bayangkan kalau keadaan ke depan tiba-tiba 2-3 bulan ke depan diumumkan ada pandemi lagi. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa berkumpul seperti ini lagi. Dan anak-anak tidak akan datang ke rumah dan hanya akan main Zoom. Saya mau tanya, selama pandemi anak ibu mengajarnya Zoom atau tidak? Zoom. Buat apa? Itu adalah cara mendidik orang ini dengan tidak cara yang benar. Anak itu punya fitrah, tidak betah untuk ada di komputer. Dia akan lari-lari. Dan ibunya akan jengkel, karena apa? Ibunya bayar, tetapi anaknya tidak konsentrasi. Karena memang dia punya fitrah, dia tahu bahwa ini tidak cocok buat dia. Jadi sebenarnya tubuh kita ini tahu bahwa apa yang tidak cocok buat kita membuat kita menjadi stres, membuat kita tidak nyaman. Ya, pahami itu. Ya. Zoom itu bukanlah cara mendidik dengan benar. Bahkan ibadah pakai Zoom itu tidak benar. Itulah cara politik global untuk menjauhkan manusia dengan manusia lainnya. Lihat orang di balik batunya, bahwa kita makhluk sosial yang harus selalu bertemu dan bergandengan tangan, dipisahkan oleh apa? Oleh visual, oleh internet, lewat Zoom. Ya. Ada hal-hal tertentu kita bisa gunakan ketika kita nggak bisa ketemu, tetapi bukan digunakan untuk selama-lamanya. Dan itu nanti akan dipakai selama-lamanya. Kita akan dipisahkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan teknologi. Teknologinya bayar, internetnya bayar, lalu suatu saat listrik dimatiin, internetnya mati. Dan akhirnya kita tergopoh-gopoh. Lihat sekarang, kehabisan pulsa aja udah bingung, termasuk saya. Termasuk saya. Bayangkan, hidup mati kita hanya ditentukan oleh pulsa. Ya. Padahal zaman dulu kita tidak pernah pusing dengan pulsa. Bodoh amat, betul tidak, Bu? Ya. Oleh sebab itu kami membuat program juga internet gratis.
Tetapi penggunaan internet itu harus dididik dulu adabnya. Supaya apa? Supaya bisa memfilter mana yang baik, mana yang tidak benar. Ya, pengawasan ada di dalam diri kita masing-masing. Karena nggak mungkin kami mengawasi satu persatu. Oleh sebab itu, orang tua juga bertanggung jawab terhadap perkembangan adab anaknya. Nanti kalau ketahuan buka-buka situs porno, kami tahu kami akan matikan. Setuju? Nanti kalau ketahuan main judi online, kami matikan. Berantas. Udah mulai itu. Ya. Ya. Jadi itu ya Bu ya, yang saya mau sampaikan. Kita perlu membahas lebih dalam. Jadi bukan sekedar kita bilang, oh ini pekerjaan. Kita harus tahu udang di balik batunya. Tahu nggak emansipasi, maksud dari emansipasi? Menjauhkan anak dari ibunya. Memang betul, oh ini buat suami membantu, iya. Tetapi itu diciptakan untuk itu. Apalah artinya uang banyak tetapi hubungan rumah tangga rusak? Apa artinya uang banyak tetapi anak kita menjadi hancur? Mari kita tidak menjadi orang-orang yang materialistis, hanya mengejar uang. Maka saya hadir untuk mengajak kepada kita semua untuk kompak supaya kebutuhan ekonomi rakyat Jakarta naik ke level layak. Tidak perlu lagi kita, kenapa? Hanya bisa layak kalau kita kompak. Hanya bisa kompak kalau kita kebijakannya memperlakukan rakyat secara adil. Percayalah, saya tidak akan pernah mengutip satu peser pun dari dana-dana yang diperuntukkan untuk rakyat. Saya hadir di sini untuk menawarkan dan mengajak kita semua untuk bersatu supaya keluhan-keluhan rakyat selama ini kita stop. Jangan ada lagi keluhan. Jangan ada lagi rasa tidak adil, karena kebijakan-kebijakan yang diambil tidak pro kepada rakyat. Mari kita kembalikan hubungan rumah tangga yang hangat, seperti pada zaman dahulu kala, di mana anak dengan orang tua sering bertemu, ya, bukan disibukkan oleh ini aduh peraturan inilah, peraturan anulah. Itu yang kita butuhkan. Waktu hidup di dunia sangat singkat, diisi dengan ilmu-ilmu yang tidak perlu untuk jiwanya. Makanya anak-anak pada tawuran. Kenapa pada tawuran? Karena ilmu yang diisi tidak mengisi jiwanya. Jiwa yang tidak tenang, dampaknya dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi pentingnya bagaimana membina anak. Sama seperti seorang ayah, gubernur membina warganya. Dengan cara apa? Tidak boleh satupun warga ada yang menderita. Tidak boleh satupun warga ada yang punya masalah. Sebagai seorang ayah, dia akan datang dan menyelesaikannya. Kami akan menyiapkan 24 jam respon cepat pelayanan publik. Kapanpun ada masalah, silakan laporkan dan tim akan turun. Bukan sekedar laporan, kami hanya menerima laporan, tetapi kami akan turunkan tim. Dan rakyat boleh protes, menyampaikan kepada ada tim lagi yang akan mengkoreksi, mengaudit apakah mereka mengerjakan dengan baik. Rakyat akan laporkan, Pak, sudah 3 hari kok nggak datang-datang. Oh, sudah 24 jam kok nggak datang-datang mereka. Ya bisa saja, seperti ada kejadian, kita melihat ada seorang keluarga yang bapak sama anaknya bunuh diri bareng-bareng. Kalau ada yang tahu, sebelum terjadi itu, segera kasih tahu, kita turun tangan untuk melibatkan. Jadi tidak ansih perlindungan kepada rakyat itu dikerjakan oleh polisi, tidak. Kita semua sebagai seorang bapak, tanpa menunggu aparat, harus terjun langsung untuk menyelesaikan masalah warganya atau anak-anaknya. Dan tidak boleh satupun warga di Jakarta tergusur karena kehidupan yang mahal, karena sistem yang memaksa rakyat untuk pergi. Karena apa? Karena hidupnya mahal, sehingga rakyat yang ada tidak lagi sanggup untuk bertahan di Jakarta. Sehingga nanti Jakarta hanya akan diisi oleh mereka-mereka yang memiliki uang dan memperkaya diri. Lalu buat apa gunanya kami sebagai bapak kalau tidak melindungi anak-anaknya? Tadi saya lihat ibu masih mau angkat tangan. Enggak. Ya. Silakan. Gak apa-apa, kita diskusi tuntas supaya paham betul. Karena apa? Karena sistem yang ada selama ini, banyak orang yang hanya jadi apa? Robot, menjalankan tanpa tahu tujuannya kemana. Silakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lucy Margiati, alamat RT 8 RW 7. Kayaknya ada di sini, Pak. Alhamdulillah, berkat Bapak datang ke sini, kami yang tadinya tidak tahu Bapak, tidak mengenal Bapak, menjadi kenal. Program-programnya sedikit, saya juga tadi datang mungkin terlambat, tidak mengenal semuanya. Cuman ada hal yang pengen saya tanyakan, mewakili orang tua murid yang selama ini sudah menikmati KJP, Pak. Jadi saya pribadi, saya ngurusin ponakan yang ditinggal ibunya. Dengan adanya KJP, saya bisa karena suami saya juga gajinya 1 bulan cuman hanya 2.500.000 karena kerja di material, kontrak juga. Jadi kalau misalkan isunya kalau KJP dihapus, tolong bantuannya diganti yang lain atau bagaimana? Karena biar bagaimanapun kami sangat terbantu dengan adanya KJP. Begitu juga dengan bantuan-bantuan yang lain. Orang-orang perantauan yang hidupnya ya alhamdulillah pas-pasan. Hari ini pas, besok pas gitu, Pak. Jadi mohon penjelasannya, apakah benar nanti setelah Bapak menjabat KJP dihapus, dipindah dengan ke sekolah swasta supaya gratis. Karena kalau misalkan sekolah swasta gratis, kan swasta mah ada yang mampu, Pak. Ada masuk. Jadi tolong diberi tegaskan buat kami semuanya untuk tahu benar nggak akan dihapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mengatakan adalah mereka yang berkuasa sekarang. Ya, jadi bukan saya. Kalau saya, bukan, saya akan perbaiki. Ini nggak ada hapus menghapus. Ini bukan kertas dihapus-hapus. Ya, saya sudah menyiapkan kartu namanya Jakarta. Ya, ini untuk mengakomodir semua harapan dari rakyat untuk yang KJP, kartu lansia maupun yang lain kita efisienkan dalam satu kartu dengan menggunakan sistem blockchain. Nih, Ibu kalau mau foto nih. Nah, dengan sistem blockchain tidak akan ada lagi manipulasi. Contoh, kartu lansia itu 600 juta haknya. 600.000. Tapi yang diterima berapa? Yang terima berapa tuh Ibu? Yang lansia 300, Pak. 300. Lansia? Enggak, itu deh. Kebanyakan 300 loh, Bu. Nah, ibu-ibu per 3 bulan 1.800.000. Berarti ada yang aneh dong. Kenapa yang ini terima sih itu nggak bisa begitu namanya, itu nggak adil. Harusnya kalau memang tiap bulan 600 ya 600, berarti ibu terima full. Bahkan ada yang selama program ini tidak ada yang belum pernah terima. Iya, saya tahu. Saya mau ngasih tahu bahwa dengarkan ya, ada tiga klasifikasi. Ada yang selama program ini ada tidak pernah terima. Ada yang pernah terima sekarang tidak. Ada yang belum pernah terima baru 2 bulan belakangan ini dia terima. Berarti ada yang aneh. Itu namanya program tidak adil. Cuman yang penting ada program, tapi programnya petang blonteng, betul nggak? Nah, bagaimana untuk tidak petang blonteng? Maka kami menyiapkan sistem blockchain dan semua warga akan tahu. Kalau dia haknya 600, dia akan tetap terima 600 dan datanya tidak boleh hilang, tidak boleh dirubah-rubah. Itu yang pertama. Tetapi kalau ibu berpikir cuman yang 2 juta sekian gajinya, makanya nanti ada tim ekonomi adab, Bu, supaya suami ibu itu senangnya ngerjain apa, kita akan bina supaya kerjaannya menghasilkan nilai yang lebih, bukan cuman 200 itu, 2 juta itu. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kompak. Saya akan menyiapkan tadi apa? Tim ekonomi adab yang akan membina semua warga, memulai modal, terus kemudian apa namanya tadi, bahan bakunya, terus packagingnya, sampai kepada ordernya. Kami yang carikan, kami yang siapkan. Agar apa? Ekonomi keluarganya bisa meningkat ke level atau taraf yang layak. Dan kami juga yang akan menagihkan untuk dibayar kepada rakyat yang membuatnya. Jadi tidak sekedar memberikan uang,
kayak UMKM begini kita tingkatkan sepanjang mau kerja. Dan pekerjaan tidak boleh dibatasi umur, sekolah pun demikian, karena setiap orang sampai mati berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jadi bekerja pun tidak boleh dibatasin usianya sepanjang dia mau bekerja. Jadi nggak usah khawatir dengan ekonomi. Dengan program ini semua rakyat akan menikmati asal kompak. Ya. Jangan mau menang, jangan mau sendiri. Mari kita kompak, gunakan produk merek yang ada di Jakarta. Lalu rekomendasikan ke kawannya, keluarga yang lain, saudaranya atau temannya, maka biaya promosi atau anggaran promosi dari perusahaan tersebut akan otomatis menjadi milik daripada yang merekomendasikan. Dan seterusnya. Yang merekomendasikannya kan ada yang sebelumnya, semuanya dapat nanti. Itu namanya passive income. Ya. Jadi nanti Jakarta lah yang akan paling kaya di seluruh Indonesia, dan Jakarta lah yang paling kaya di seluruh ASEAN, karena semua yang menggunakan aplikasi tersebut akan menikmati hasilnya. Termasuk orang asing pun kalau ikut di aplikasi itu, dia akan menikmati yang namanya residual, tanda terima kasih karena sudah mempromosikan merek-merek yang dipakai sehari-hari. Ini cara saya untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak menentu dengan program Getuk Tular Adab. Ini merupakan pusaran ekonomi Jakarta yang akan membangkitkan ekonomi Jakarta. Jakartanya maju, rakyatnya makmur. Ini pusaran ekonomi. Cukup ibu-ibu bekerja dari rumah, mengisi aplikasi, merekomendasikan produknya, menggantikan produk yang asing dengan lokal. Nggak usah sok-sok ke barat-baratan, pakai saja produk yang dibuat di Jakarta. Ini artinya apa? Kita kompak, kita majukan perusahaan di Jakarta, otomatis kita juga menikmati. Kita sebagai marketingnya, kita sebagai marketnya, dan Getuk Tular ngomong, karena pasti ada pembelinya. Daripada biaya promosinya dipakai untuk pasang iklan, sewa SPG, mengadakan basar, tapi kagak ada yang beli. Paham ya? Ini mudah sekali sebenarnya. Ini cara saya meningkatkan, mengamankan ekonomi rakyat. Kalau rajin, ya, rajin merekomendasikan, hasilnya apa? Akan semakin banyak yang diterima. Saya sudah hitung, tidak kurang dari 17 juta, bahkan bisa 88 juta per bulan. Asal rajin, kompak menggunakan merek hasil produksi warga Jakarta sendiri. Kalau UMKM juga meningkat jadi industri kecil, lalu kemudian dia memproduksi, contohnya misalnya sabun atau balsem atau apa, kan ngapain pakai balsem yang mahal-mahal? Tetapi biaya promosinya, mereka kan kalau mau jualan kan harus ada biaya promosi. Kenapa tidak warga saja yang mempromosikan, warga yang menggunakan? Akhirnya apa? Dampaknya biaya promosi semua produk yang di Jakarta masuk ke dalam rekeningnya warga masing-masing. Bingung ya? Belum pernah ada kan yang bilang begini? Bingung. Karena yang ada orang-orang apa? Yang penting buat gue, saya enggak. Waspada, ini dapat mengatasi bagaimana online di TikToker ya, yang tidak diperuntukkan untuk warga. Ini buat warga semua. Dan juga sebentar lagi ada namanya aplikasi temu dari Cina yang akan melibas habis karena mereka langsung dengan pabrik. Otomatis semua dagangan yang lain akan mati. Namanya tep, ya. Jangan dicari, jangan dipakai. Tunggu kami menjabat. Kalau Tuhan izinkan, maka kita dapat mengatasi semua itu. Jangan lagi belanja online, ternyata apa? Merugikan yang lain. Memang menyenangkan online. Tinggal tidur-tidur, pesen, nyampe ke rumah. Yang ada kita jadi boros, pengen ini, pengen itu. Dia goda kita dengan iklan terus. Itulah selama ini ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Kita tergoda oleh promosi-promosi itu. Padahal tujuannya apa? Membuat kita menjadi konsumtif.
Konsumsi itu apa? Boros. Dan akhirnya karena kita boros, banyak sampah. Sampah kita beli ini di rumah tidak diajarkan adab sampah. Akhirnya dibuang kemana-mana. Akhirnya sungai-sungai menjadi mampet dan kotor, bau. Siapa penyebab semuanya gitu? Kita juga. Terus kenapa kita ribut? Oke, karena udah sore. Nah, saya mau ingatkan lagi, dalam waktu dekat akan ada serangan fajar. Saya hanya pesan, saya hanya mau mengingatkan, yang menerima serangan fajar adalah mereka-mereka yang akan membiarkan warga yang lain disiksa oleh mereka yang memberikan itu. Dan jangan mengeluh ketika yang dipilih itu korupsi, karena itu adalah peran ibu-ibu, bapak-bapak yang menerima serangan fajar itu. Jangan menerima apa yang batil, menerima yang tidak halal, hasilnya akan menjadi penyakit bagi keluarga, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Dan akan ada penderitaan panjang karena mereka bilang, kan gua udah bayar, ngapain lu protes gue? Di sini paham ya? Bertahanlah hanya dalam waktu 20 hari lagi, tidak lama. Tetapi ini menentukan nasib keluarga kita. Nasib keluarga kita ada di dalam keputusan kita masing-masing. Bertahan sampai 20 hari ke depan, tanggal 27. Lalu kita berjuang bersama dan perubahan nyata akan terjadi karena kita gotong royong memperjuangkannya. Jangan berpikir mendukung saya. Kalau hanya mendukung saya, itu akan ada namanya pak. Tetapi dukunglah, perjuangkanlah kepentingan keluarga kita masing-masing. Perjuangkanlah kepentingan keluargamu, keluarganya, supaya apa? Supaya keluarga kita mendapatkan kepastian hidup yang layak di kemudian hari. Ada lagi? Ada lagi? Jangan sungkan-sungkan menyampaikan. Ya, silakan. Sini. Kita harus berani kritis terhadap hal yang tidak baik. Ya, jangan kita takut untuk menyampaikan sesuatu yang baik bagi kepentingan orang banyak. Ya, sama sore Pak Pram. Salam kenal dari Israel Indonesia. Israel senang. Oh, lupa. Maaf Pak. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ibu-ibu. Tadi udah pada curhat ke saya, Pak. Tadi saya mendengar ibu-ibu pada Gunubal, tadi udah sebagian dari KJP ya Pak ya, dari KJP sebagian. Nah sekarang saya mau nanya Pak, bila mana Bapak nanti terpilih jadi gubernur yang terpilih, insya Allah nanti saya akan mendukung Bapak dengan para member saya di Kemang Raya dan sekitarnya, insya Allah. Apa Bapak bisa menjanjikan nanti bila mana sekolah akan dimurahkan biayanya, terutama gini Pak, ada teman saya, anaknya teman saya di UNJ Pak, itu anaknya pintar, udah semester 6, ini kesananya dia nggak bisa bayar UKT. Nah terus dia frustasi karena dia nggak bisa curhat, orangnya pemalu, akhirnya dia jangan disingkat, banyak yang nggak tahu. UKT itu uang ini ya, untuk kuliah ya, uang untuk kuliah apa? Tuh, kan? Apa namanya, uang tahunan ya, itu ya, udah biasa kan uang kuliah kalau disingkat ya, uang kuliah tahunan ya, itu UKT namanya. Itu akhirnya temannya anak saya itu keluar begitu saja, tanpa dia mungkin meminta izin meminta untuk donatur untuk menyelesaikan kuliahnya untuk semester 7, karena sebentar lagi kan tahun depan udah wisuda ya, itu aja Pak. Untuk yang saya tanyakan yang pertama ini, apakah Bapak bisa menjanjikan seandainya Bapak menjadi seorang gubernur, untuk sekolah ini akan bisa dimurahkan? Apa Bu? Ya mungkin biaya sekolah. Biaya sekolah ini. Ya, biaya sekolah maksudnya Pak. Karena sekolah ini kan mungkin mahal ya. Setiap janji-janji calon gubernur dari tahun ke tahun, yang saya dengar ini katanya sih janjinya itu sekolah akan dimurahkan. Ya, yang mereka dapat biaya mahal. Apalagi sekarang antara negeri dan swasta itu hampir sama Pak. Hampir sama dengan ya, karena ya kita dapat negeri juga ya, kita biayanya mahal juga
ya apalagi swasta. Insya Allah kita doakan Bapak akan menjadi calon gubernur yang kita pilih. Amin ya Bapak, amin ya Pak. Nanti kita ada senam ya Pak. Ya oke, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Imax. Nah, ya, makasih Coach Imax. Jadi tim ekonomi Adab itu adalah mentoring atau coaching. Jadi sama seperti itu. Jadi melatih, membimbing supaya warga seperti seorang ayah membimbing anaknya, membina anaknya, mulai dari anaknya belum bisa jalan, dia merangkak sampai dia bisa berdiri, sampai dia bisa berjalan, sampai dia bisa berlari, sampai dia bisa sukses. Itulah fungsi seorang ayah, dan tidak boleh ada satupun warga yang disingkirkan hanya karena dianggap tidak mampu. Itu jadi tidak boleh membeda-bedakan. Bahkan dia sudah sukses tetap dikawal, dibina, jangan sampai ya atau ke jalan yang salah. Sampai waktu berakhir masa jabatan, sampai nafas kami berakhir di dunia ini. Itulah sejatinya seorang ayah. Jadi apa yang disampaikan Ibu tadi betul sekali. Banyak sekali orang terobsesi dengan pendidikan, tetapi banyak orang yang tidak memikirkan setelah dia sekolah dia mau kerja kemana. Itulah membuat banyak sekali orang frustrasi. Ya, itulah yang banyak sekali membuat orang frustrasi. Sudah sekolahnya mahal, begitu keluar sekolah gak ada pekerjaan. Lalu kenapa masih mau sekolah? Ternyata setelah saya pelajari kenapa orang mau sekolah, itu menjadi bagian daripada kesombongan keluarganya nanti. Anak lu udah di mana? Anak gue sih udah kuliah. Udah selesai itu apa? Karena dia udah mulai sombong. Ketika dia nggak dapat pekerjaan, dia menjadi minder. Hasilnya minder. Ya, karena saya pastikan sekolah tinggi-tinggi, pekerjaan, ruang pekerjaan memang dibikin sempit. 100% lulus sekolah, ruang pekerjaan cuma 20%. Lalu pertanyaannya, yang 80% ngapain? Ayo. Hanya gaya-gayaan bawa ijazah kemana-mana. Terima gue dong. Apa yang terjadi? Banyak pengangguran juga akhirnya. Sementara saya ajarkan, ya saya mau kasih tahu, yang ngegaji kita banyakkan dia nggak sekolah waktu kecil. Dia tidak sekolah tapi dia ngegaji kita. Orang-orang yang sudah pangkatnya tinggi atau gelarnya besar, mereka yang gaji. Ini yang berkuasa sekarang ini, mereka-mereka yang tidak sekolah sampai selesai. Karena mereka sudah berusaha sejak masih muda. Dan mereka yang menguasai ekonomi. Ayo Bu, ini yang menguasai ekonomi, yang bikin real estate, cek sekolahnya. Paling yang sekolah anaknya kemudian yang disekolahkan ke luar negeri. Hanya juga apa? Supaya kelihatan sekolah. Duitnya dari bapaknya, nurusin aja. Tapi bapaknya, coba cek sekolahnya. Banyak yang punya bank, dia nggak sekolah. Cuman karena punya kesempatan atau fasilitas yang terbuka dari ordal. Ya, banyak orang yang sekolah juga, name-nya tidak cukup, kalau ada ordal bisa sekolah. Ya, jadi sebenarnya tanpa sadar kita ini cuman bersiasat supaya sekolah, tapi hasilnya saya tidak menentang sekolah karena saya juga sekolah. Tetapi setelah saya belajari, saya punya pengalaman itu, akhirnya sekolah saya hanya jadi gaya-gayaan di atas kartu nama, ada gelar-gelarnya. Udah itu kalau nggak punya pekerjaan, inilah bikinlah PT-PTan sendiri, terus datang ke orang nawar-nawarin proposal untuk ngebohongin orang. Lalu sampai ditangkap, ada pengaduan, dibohongin, ditangkap polisi, akhirnya dibilang penjahat. Itu yang kita mau. Makanya jangan terlalu gila dengan sekolah, tetapi yang penting dulu akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah baik, isilah ilmu setinggi-tingginya, justru yang memperkuat akhlak. Jangan anak sekolah hanya untuk mengejar satu lembar ijazah. Ijazah masih bisa dibikin di pramuka.
Gitu. Sekarang banyak ya doktor, profesor, lihat tuh di koran semua, lihat tuh di medsos, bermasalah semua. Kenapa demikian fenomenanya? Karena orang pengen membangun kesombongan dengan menunjukkan gelar-gelar yang sebenarnya tidak bermanfaat di mata Allah. Allah tidak akan melihat pangkatmu seperti apa, gelarmu seabrek-abrek, uangmu seberapa banyak. Tuhan tidak melihat itu, tapi yang Tuhan lihat adalah apakah engkau manusia yang berakhlak, yang terlihat adabnya. Hanya itu. Lalu kenapa kita bikin pusing-pusing diri, terus bikin stres diri kita? Udah itu, pertanggung jawab kita adalah pertanggung jawab akhirat akhlak. Betul? Ya, supaya kita rubah mindsetnya. Ini adalah, silakan menggapai ilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa, orang pintar kalau tidak punya adab, dia akan menjadi orang-orang yang menjadi monster bagi manusia-manusia lain. Karena orang pintar saja, apabila orang pintar itu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, dia masa bodoh dengan orang lain. Yang penting gue enak. Itu orang pintar. Orang pintar itu selalu tahu apa yang dia mau. Mau ini, mau itu, mau anu, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau terus itu. Mau mobil, mau rumah, mau apa. Tetapi orang yang bijak, dia tahu mana yang tidak boleh sama Tuhan. Yang di situ. Dan orang bijak, dia akan selalu mengambil keputusan yang mementingkan manfaat buat sesama manusia. Bedanya di situ. Pilih pintar atau bijak. Pintar dan bijak. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang pintar tapi juga bijaksana, karena dia tahu ada Tuhan yang mengawasi langkah-langkah keputusan hidupnya. Jelas? Kalau memilih pemimpin yang demikian, nggak usah pusing lagi dengan segala macam yang dikhawatirkan selama ini. Ya, banyak di antara kita beragama tetapi tidak takut sama Tuhan. Betul? Semoga yang ada di hadapan saya saat ini, mereka, ibu-ibu, bapak-bapak adalah orang-orang yang lebih takut kepada Tuhan dari siapapun, dari apapun yang ada di dunia ini. Saya mengajak untuk itu karena saya juga sudah menerapkan kepada diri saya. Itulah kenapa saya maju dalam politikan ini, untuk mengembalikan adab supaya jangan lagi bangsa ini dihancurkan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan menghancurkan bangsa Indonesia yang kita cintai, yang sudah dibangun oleh para founding father kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mencanangkan cita-cita luhur bangsa Indonesia di dalam proklamasi Undang-Undang Dasar 4, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang kedua, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan tujuannya kita merdeka adalah apa? Untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau kita tujuannya seperti itu, maka tidak boleh ada pemerintah atau penguasa yang menakut-nakuti, yang tidak melindungi rakyatnya, termasuk keluhan-keluhan ibu-ibu semua. Tidak akan pernah terjadi kalau memang tujuan berbangsa tidak lagi bergeser dari tujuan utamanya. Yang kedua, mensejahterakan kesejahteraan umum. Tidak akan lagi ada rasa tidak adil secara sosial di dalam kehidupan kita kalau memang pemimpinnya beradab. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekedar duduk di bangku sekolah, tetapi mencerdaskan secara spiritual. Selama ini orang hanya menganggap bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu sekolah, duduk di bangku sekolah. Enggak. Makanya jadi orang-orang apa? Orang-orang materialistis. Itu yang membuat kita menjadi hancur. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Semua makanan kita harus beli dengan uang dan sebagainya. Akhirnya kita mengejar uang dan tidak mengejar akhlak untuk mengenal Allah lebih dalam. Paham ya? Mari kita mengenal Allah lebih dalam, bukan mencari uang di dalam kehidupan ini. Hidup kita bukan buat ngumpulin uang, tapi uang untuk membuat kita bisa memberkahi banyak orang. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita paham betul. Dan terakhir, yang keempat adalah apa? Turut serta dalam perdamaian dunia. Boro-boro turut serta, ditakutin sama COVID aja turut
serta menakut-nakuti rakyatnya. Ya, kalau udah paham ilmu ini, ya nanti kalau ada yang nakut-nakutin, lihat tuh, berarti kita nggak merdeka dong, berarti bangsa sendiri dijajah bangsa sendiri nih. Kenapa mereka mau melakukan? Karena mereka mau ambil anggarannya. Mereka kalau nakut-nakutin, mereka adalah panitia. Mereka ngambil duit dari situ. Lihat sekarang, mereka makin miskin. Betul? Mari kita berjuang bersama. Kita bangkitkan kesadaran spiritual kita. Supaya apa? Ini adalah saatnya spiritual awakening. Bangkitnya spiritual, bangkitnya kesadaran akan kebenaran untuk memperjuangkan nasib keluarga kita masing-masing demi kebangkitan kedaulatan rakyat yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan jangan lupa dan di sini ini menentukan nasib keluarga kita 5 tahun ke depan dan selamanya. Kita selamatkan Indonesia, kita perbaiki Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Karena kalau Jakartanya aman, karena pimpinannya paham apa yang dilakukan, maka provinsi lain akan meniru Jakarta. Kami ingin seperti Jakarta, karena Jakarta akan saya jadikan planet aman untuk seluruh warga Jakarta. Jadi kalau nanti ada pandemi, saudara-saudara kita di daerah dikejar, suruh datang ke Jakarta, ngumpet ke Jakarta, ketemu dengan kita, karena kita akan jaga. Boleh dicatat omongan saya, ya. Nanti akan ada yang dikejar-kejar, iris kuping saya ini. Akan ada lagi portal-portal, ada lagi apa namanya, traffic kun, ya, ada lagi pengecekan. Catat omongan saya, karena dananya sudah masuk, bisa dibuka di koran. Dana pandemi sudah masuk ke Indonesia. Jadi objeknya siapa? Rakyat. Yang Soroma senang-senang aja, betul nggak? Masa rakyat manusia menyiksa manusia? Berarti itu kelakuan nah lo bukan